Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Farida Putri Hindrawan dengan NPM 2210099 akan menjelaskan tentang logika. Apa itu distribusi term? Distribusi term adalah konsep dalam logika yang mengacu pada sejauh mana suatu istilah atau term dalam sebuah pernyataan disebutkan dalam domain yang diberikan. Istilah dapat didistribusikan secara universal, mendalam, atau terbatas dalam suatu pernyataan. Distribusi term ini penting untuk menentukan validalitas suatu argumen. Misalkan kita memiliki dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Terdapat 4 kemungkinan situasi untuk anggota-anggota dari kedua kelompok ini. A adalah kelompok yang dimiliki oleh kelompok A tetapi tidak dimiliki oleh kelompok B. B adalah anggota yang dimiliki oleh kelompok B tapi tidak dimiliki oleh kelompok A. C adalah anggota yang dimiliki oleh kedua kelompok A dan B. D adalah anggota yang bukan anggota dari kelompok A maupun kelompok B atau komplement. Oposisi. Oposisi adalah konsep dalam logika yang mempelajari hubungan antara pernyataan logika yang berkaitan satu sama lain. Traditional square of opposition adalah representasi grafis yang menggambarkan hubungan antara 4 bentuk pernyataan dasar dalam logika. Bentuk-bentuk tersebut adalah A. Universal afirmatif, semua S adalah P. E. Universal negatif, tidak ada S yang P. I. Partikular afirmatif, beberapa S adalah P. O. Partikular negatif, beberapa S bukan P. Traditional square of opposition, yaitu pernyataan A dan O saling bertentangan, kontradiktori, artinya tidak mungkin keduanya benar pada waktu yang sama. Pernyataan E dan I saling bertentangan, kontradiktori, pernyataan A dan I saling bersesuaian, subkontrari. Artinya, kedua dapat benar pada waktu yang sama, tetapi tidak harus. Pernyataan E dan O saling bersesuaian atau subkontrari. Silogisme kategoris adalah bentuk penalaran yang terdiri dari 2 premis dan 1 kesimpulan. Premis dan kesimpulan dalam silogisme kategoris menggunakan pernyataan kategoris yang mengklasifikasikan objek dalam kategori tertentu. Berikut adalah komponen penting dalam silogisme kategoris. Yang pertama ada hukum-hukum silogisme, yaitu hukum identitas atau law of identity. Setiap objek identik dengan dirinya sendiri. Contohnya, semua manusia adalah makhluk hidup, yaitu John adalah manusia, oleh karena itu John adalah makhluk hidup. Hukum non-kontradiksi atau law of contradiction, suatu pernyataan dan kebalikannya tidak dapat benar pada saat yang sama. Contohnya, tidak mungkin ada burung yang bisa terbang dan tidak bisa terbang pada saat yang sama. Yang ketiga, ada hukum tertentu, law of absolute middle. Suatu pernyataan atau benar atau salah, tidak ada pilihan lain. Contoh, setiap manusia entah laki-laki atau perempuan. Yang kedua, ada figur. Terdapat 4 figur dalam silogisme kategoris, yaitu figur pertama, Barbara, yaitu Meyer dihubungkan dengan Meyer, minor dihubungkan dengan minor, kesimpulan Meyer. Yang kedua, figur kedua, Clarence, Meyer dihubungkan dengan Meyer, Meyer dihubungkan dengan minor, kesimpulan minor. Figur ketiga, dari Meyer dihubungkan dengan minor, minor dihubungkan dengan Meyer, kesimpulan minor. Yang keempat, figur keempat, Ferio, Meyer dihubungkan dengan minor, minor dihubungkan dengan Meyer, kesimpulan Meyer. Yang ketiga ada mood. Mood dalam silogisme kategoris merujuk pada kombinasi pernyataan kategoris dalam silogisme. Mood dapat dinyatakan menggunakan huruf A, E, I, O. Contoh mood-mood dalam silogisme kategoris adalah AAA pada figur pertama, EAE pada figur kedua, AII pada figur ketiga, dan EIO pada figur keempat.
Yang keempat adalah contoh silogisme kategoris, yaitu figur pertama, Barbara, pernyataan Meyer, semua makhluk adalah makhluk berpikir, pernyataan minor, semua filsuf adalah manusia, kesimpulan, oleh karena itu semua filsuf adalah makhluk berpikir. Yang kedua, figur kedua, Clarence, pernyataan Meyer, tidak ada hewan yang bisa terbang, pernyataan minor, semua burung adalah hewan. Kesimpulannya, oleh karena itu, tidak ada burung yang bisa terbang. Yang ketiga, figur ketiga dari pernyataan Meyer, beberapa kucing adalah hewan peliharaan. Pernyataan minor, beberapa hewan peliharaan adalah binatang. Kesimpulan, oleh karena itu, beberapa kucing adalah binatang. Yang keempat, figur keempat, Perio, pernyataan Meyer, beberapa anjing adalah mamalia. Pernyataan minor, beberapa anjing adalah hewan peliharaan. Kesimpulan, oleh karena itu, beberapa hewan peliharaan adalah mamalia. Contoh penerapan silogisme kategoris. Dengan peraturan perundang-undangan, sebagai premis Meyer, pernyataan Meyer, semua warga negara Indonesia harus memiliki KTP elektronik. A. Pernyataan minor, seseorang adalah warga negara Indonesia. Itu I. Kesimpulan, seseorang harus memiliki KTP elektronik. I. Dalam contoh ini, premis Meyer mengacu pada persyaratan hukum yang diatur oleh perundang-undangan. Pernyataan minor memberikan informasi spesifik tentang individu tertentu yang berlaku dalam konteks hukum yang sama. Kesimpulan menyimpulkan bahwa individu tersebut harus memiliki KTP elektronik sesuai dengan hukum yang berlaku. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.